Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yuneri menjumpai Anda dalam Bali Posok. Saat ini saya bersama dengan Bupati Jembrana, Bapak Inengah Tambel, ingin melihat bagaimana perkembangan gitu ya, 100 hari pemerintahan Tambel gitu ya. Jadi apa yang sudah dilakukan dan juga apa rencana dan program kerja ya selama ke depan, pemerintahan ke depan. Mari kita sapa Bupati Jembrana. Om Swastiastu Pak Om Tambel. Swastiastu. Bagaimana kabar Pak? Sehat, Astungkara. Selalu sehat ya Pak. Jadi dihadapkan dengan situasi pandemi kurang lebih 1,5 tahun ya Pak. Sudah berulang tahun Sudah ini. berulang pandemi. tahun ya, benar. Jadi memang kesehatan yang paling penting ya, Pak, ya. Setuju. Ya, jadi Pak Tambel, 100 hari pemerintahan, apa yang sudah dilakukan nih Pak selama 100 hari ini Pak? Ya jadi apa yang kita lakukan dalam waktu 90 hari ini, karena kita sudah tahu persis ya. Betul. Jadi APBD yang sudah diketok palu itu kan bukan APBD kita. Ya. Paling enggak kita satu di ke dalam dulu kita bagaimana membenah, melakukan komunikasi dengan SKPD yang ada. Terus dengan teman-teman Forkompinda dan tentunya juga membangun satu visi dulu, membangun Jembrana ini hanya satu tujuannya untuk bagaimana masyarakat Jembrana bahagia, itu ya. Nah, ada banyak hal yang sudah kita kerjakan walaupun kita sebenarnya dibantu oleh pihak-pihak ketiga dalam hal ini beberapa CSR yang kita sangat luar biasa untuk bisa membantu kita, begitu. Artinya sudah melakukan kerjasama antar stakeholder di Jembrana gitu Pak ya? Oh ya, sudah ada. Mengetahui juga internalnya bagaimana gitu kan ya. Kemudian Pak, melihat pandemi ini, tentunya kan ini masih menjadi PR kita bersama ya untuk bisa bersama-sama mengatasi. Apa yang dilakukan Pak? Ya kita bisa bersyukur aja karena Jembrana yang selama ini memang tidak kecipratan rezeki gemercingnya dolar gitu ya. Jadi justru pada saat sekarang ya situasi yang mulat sarire orang katakan deh, Jembrana sedikit aman, aman ya. Dulu teman-teman kabupaten lain yang kebanyakan dolar gitu ya, kita hanya makan nasi putih dan singkong gitu ya. Jadi hari ini kita makan singkong dan nasi putih dengan rasa nyaman gitu ya. Tenang-tenang saja gitu ya. Agak sedikit nyaman, agak sedikit aman tapi tetap waspada. Karena tidak bisa diprediksi kapan ini virus Covid ini akan bisa selesai gitu ya. Jadi kita tetap menggalakkan di sektor pertanian, ya, perikanan dan sektor-sektor jasa yang lainnya. Gitu. Artinya saat ini memang fokusnya ke sana Pak? Ya, ke sana ya. Hal yang urgen sih Pak yang saat ini sedang ditangani di Jembrana ya Pak? Ya kita sebenarnya sebuah urgen ya, semua urgen di sektor kesehatan. Jadi kita sangat luar biasa. Kita sesuai dengan tagline kita itu JKJ. Ya JKJ dulu ya, jaminan kesehatan Jembrana, tapi JKJ kami bukan JKJ Plus yang artinya Jembrana Kembali Jaya. Jembrana Kembali Jaya itu kami melakukan terobosan-terobosan bagaimana melakukan pendekatan pelayanan. Pendekatan pelayanan itu memberikan pelayanan kepada masyarakat cepat, terukur dan terarah. Gitu ya. Jadi istilahnya apa yang kami lakukan, satu, kita kan sudah punya bermacam aplikasi. Betul. Sekarang masyarakat mungkin di setiap rumah tangga pasti sudah punya Android ya, handphone Android. Dan itu sangat bisa memudahkan kita kerja. Kami cukup menciptakan aplikasi dan perangkat-perangkatnya dan tentunya di segi infrastruktur daripada kesehatan itu kami juga siapkan. Ya kami sudah pasang dokter di setiap posto-posto ya, di setiap desa-desa ya. Dan kami juga sudah berkontrak beberapa dokter untuk kami kerjakan. Jadi satu dokter dia akan ekspektasi daripada 3.000 sampai 5.000 jiwa sekarang yaitu. Kalau dulu sih 7.000. Kami sekarang sudah perpendek karena kami kontrak beberapa dokter. Jadi dokter itu sudah bisa melayani, satu orang dokter itu sudah bisa melayani sampai 4.000 jiwa yang ada di Jembrana. Artinya kalau kami 383 sekian jiwa itu dibagi aja sekarang, dibagi 4.000 itu. Di samping itu juga dengan puskesmas yang membantu kami, semua puskesmas sekarang aktif di Jembrana gitu ya. Kami juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat hari ini wajib dikunjungi oleh petugas kesehatan kami. Jadi setiap rohaniawan ya, ide pedanda ya, para ustadz, para kiai ya, sepuh, para pastur yang sudah tidak ada lagi nongkrong, duduk, antre di rumah sakit atau di dokter ya, karena beliau sudah berjasa kepada Jembrana untuk mendoakan selalu ya. Dan
kita akan berikan pelayanan, wajib dikunjungi setiap bulan. Sakit tidak sakit wajib dikunjungi. Dicek ya Pak? Dicek. Termasuk juga ibu-ibu hamil. Ibu hamil juga ada hello dokternya, dan bisa konsultasi dengan dokter kapanpun. Dengan sangat gampang ya Pak? Bisa gampang, 24 jam itu ya. Dan kemudian juga yang kita terbitkan launchingnya besok ini, kita akan launching setiap bayi yang lahir, kalau sudah disiapkan namanya, hari itu juga kami siapkan akte kelahirannya. Gitu. Ya, efektif ya Pak ya? Ya, efektif. Ya. Jadi kami harapkan setiap ibu dan keluarga kecil yang mau melahirkan putra-putrinya ke rumah sakit harus melapor kepada kami. Ya. Ya, nanti ada kepedulian. Itu langsung kalau sudah punya nama, Ya. langsung buat akte. Begitu lahir, pulang bawa akte. Begitu. Jadi ini sebuah terobosan yang sangat bagus ya Pak. Ya. Kita melihat bagaimana Ya. Selama ini ya kita biasanya mengantre di rumah sakit, Iya. mengantre untuk pembuatan akta dan sebagainya. Dan ini adalah terobosan Ya. baru dari pemerintahan Ya. Pak Tambah ya? Ya. Dan termasuk kami juga bagaimana cara mengatasi COVID hari ini. Betul. Bagaimana Pak? Ini gerakan kami semua seluruhnya kami gerakan di Iya. desa-desa. Baik itu perbekal kepala desa dan termasuk klan adat klan dinas. Kami bergerak, wajib bergerak. Iya. Kami akan lihat siapa hari ini yang belum masyarakatnya tidak tervaksin. Vaksin. Ya, di target sekian persen. Iya. Kita lihat nanti. Iya. Gitu. Nanti itu akan pakai ukurannya. Kalau mereka tervaksinnya sampai sudah 70%, Iya. itu kami kasih reward setiap desa. Begitu. Saat ini sudah mencapai berapa persen Pak untuk vaksinasi di Jemberan? Kami terus terang aja menghabiskan vaksin sudah sampai di takaran sekitar 60 ribuan ya, tapi untuk fase pertama, Iya, iya, pertama. iya. Dan itu targetnya, Pak? targetnya mungkin dalam waktu satu bulan ke depan ini, mudah-mudahan sudah bisa mencapai setengah daripada penduduk kami sudah bisa tervaksin. Ini juga terkandung juga pasokan vaksin dari pusat itu. Iya, Itu. Artinya sudah sangat Ya. digerakkan ya Pak ya? Ya, termasuk hasil daripada gerakan vaksin ini sudah membuahkan hasil. Iya, iya. Jadi untuk COVID ini tidak lagi pertumbuhannya drastis Ya, seperti itu ya. Yang sekarang ada di kami lebih dari 10 orang, kurang lagi dari 10 Ya. 10 orang yang kena COVID itu. Jadi termasuk kecil sekali sekarang. Ya, Dan ada beberapa desa yang memang sudah zona hijau gitu ya. Memang di beberapa desa mana 1-2 aja yang masih terjangkit gitu. Memang saat ini untuk mencegah adanya pandemi ini memang vaksin yang masih paling utama saat Iya, ini. Jadi iya, memang iya. pemerintah dengan Iya. bekerja sama dengan beberapa stakeholder untuk bersama-sama Iya. menyelamatkan dari pandemi ini Pak ya. Iya, iya. Kemudian Pak, ilmunya juga bagaimana tentang pendidikan yang ada di Jemberana ini. Ini kan belum ada universitas di sana Pak ya? Pendidikan ini terus terang Iya. saya udah mengeluarkan statement ini masalah pendidikan. Iya. Karena kenapa? Karena di situasi COVID ini kan orang tua kita, masyarakat kita banyak pendapatannya tidak normal lagi seperti semula. Betul. Sedangkan anak-anak kita itu tamat juga sekolah. Ya. Mereka belum tentu bisa sekolah ke kota, Ya. ke Denpasar. Nggak ada biaya. Kalau hanya bayar pendidikan uang sekolah mungkin bisa. Biaya hidup. Biaya hidup nggak ada, biaya kos nggak ada. Ya. Maka saya undang nih rektoral kita, ya di provinsi. Ayo bawa fakultas ke Jemberana. Jadi jangan berpikir bahwa universitas dan fakultas ada di Denpasar dan Bandung. Ya. Nyebar dong, jemput bola sekarang. Ya, betul. Dalam suasana COVID ini harus juga ada perubahan juga di sisi rektorat gitu. Ya, Jangan kaku. Ya, jangan kaku, harus jemput bola. Itu. Dan dosen-dosen itu yang jangan selalu menjadi dosen di ibu kota. Ayo turun gunung juga, bantu masyarakat. Ayo, itu. Sambil melihat potensi-potensi yang lain. Jadi ngajar ke Jemberana, ya ngajar ke Bangli, itu kan luar biasa. Dan itu bisa diberdayakan masyarakat yang ada di Jemberana. Iya. Betul. Ya, ya. Ya, kami minta fakultas yang mungkin di bidang pariwisata. Ya. Karena kami nanti persiapan kalau tol ini sudah terjadi, kami akan secara otomatis di Jemberana itu akan menjadi daerah pilihan, itu ya, daerah pilihan. Dan saya bisa pastikan itu Jemberana itu menjadi daerah pilihan. Ya, karena saya mampu melakukan itu, gitu. Dan ini menjadi salah satu program pembangunan. Iya, saya mampu melakukan itu. Bagaimana ini, Pak? Saya mampu meng-create Jemberana bagaimana nanti setelah tol itu ada menjadi daerah pilihan. Ya, 100% yakin ya, Pak? 100% saya yakin, saya mampu melakukan itu. Iya, 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 iya. Dan Ya. ini akan menjadi sebuah program kerja yang Ya. unggulan ya. Iya, saya mampu melakukan itu. Dan hari ini aja
kita mampu dalam suasana pandemi Iya. COVID ini, kita mampu menggandeng beberapa investor yang akan investasi di Jembrana. Nanti kita lihat. Ya. Itu kita lihat. Kemudian Pak, program yang berpotensi di tengah pandemi seperti ini untuk meningkatkan PAD nih Pak. Saya di sektor perikanan kita bagus, Perikanan, ya. Terus Bagaimana di, pengembangannya Pak? kami sudah menjadikan salah satu zona ke apa namanya daerah desa menjadi kampung kerapu, ya. Kampung Kerapu. Kampung kerapu itu akan terjadi di tepi laut gitu ya, dari 500 meter mungkin dari tepi laut, Ya. di tengah laut ini ada keramba di tengah laut, dan itu akan menghasilkan sekitar satu keramba itu menghasilkan 150 kerapu, 150 lobster, Ya. 150 kerang. Artinya apa? Kalau dikali 6.000 kerapu, keramba, itu kita punya potensi mencukupi daripada produksi kami untuk daerah di Bali ini. Dan kita akan, kalau itu sudah tol sudah ada, maka kami akan membuat ekosistem pariwisata. Ya. Siapa yang bisnis di kulinernya, siapa yang di destinasinya, siapa yang di travel agentnya, siapa yang di apa namanya hospitality-nya, ya, siapa yang di hospitalnya, itu Saling keterkaitan dan terkait. menjadi besar ya Pak. Ya? Kita udah pikir nih, dan pelaku-pelakunya udah ada ini. Ini si A, ini si B, ini udah. Sudah disusun Pak. Sudah disusun, tinggal groundbreaking tol aja. Ya? Ya. Tol, tak, ini jalan juga semua. Kapan Pak rencana mulai? Ya, makanya kita nunggu juga. Ya, Kita ya, nunggu ya. juga. Jadi semangat masyarakat mudah-mudahan mendoakan secepatnya bisa terjadi ini. Ya. gitu. Terkait revitalisasi Pelabuhan Gilimanuk Pak, seperti apa? Ya, Gili Bandung terus terang aja, Pak. Nah, jadi saya berpikirnya kalau tol Probolinggo Banyuwangi itu jadi, Ya. yang sekarang masih buntu sampai di Probolinggo, ya, saya membayangkan bahwa arus penumpang atau arus kendaraan yang tadinya mampir di Banyuwangi ini akan tembus, dia akan restnya di Bali. Saya pastikan itu. Ya. Nah, untuk itu saya berpikir bahwa kita bersiap itu. Jadi kita akan mendapat ledakan turis lokal, ya, domestik, ya domestik. Karena saya prediksi juga kalau Jakarta, Surabaya, kemudian Surabaya, Banyuwangi ini tolnya tembus, orang datang ke Bali lebih baik by darat. Beda. Dan itu yang akan saya siapkan. Apa? Bagaimana caranya tamu-tamu domestiknya bisa kita amankan di Jembrana, gitu. Siapkan apa? Ya tadi destinasi kulinernya, ya kemudian siapa yang bergerak di sini, siapa yang berada di situ, itu kita siapkan. Udah ada rancangan udah ada. Artinya sudah direncanakan ya, tinggal Sudah. dilaksanakan ya Pak ya. Sudah. Ya. Pak Tamba, mungkin sebagai closing statement Pak Tamba ingin disampaikan kepada masyarakat Jembrana dan masyarakat Bali Ya. tentunya ya, terkait pemerintahan baru dan rencana ke depan. Ya. Silakan. Ya, jadi mohon doa restu. Ya, tidak ada manusia yang sempurna itu ya. Yang sempurna hanya rokok sempurna ya. Jadi kami dari Kabupaten Jembrana, kami bagaimana selalu melakukan kiat-kiat, melakukan terobosan-terobosan tentunya meningkatkan PAD, dan PAD itu kalau sudah kami dapat tentunya untuk membangun Jembrana dan masyarakat Jembrana menjadi bahagia. Itu saja. Dan hari ini kami mohon doa restu. Tolong kami dibantu ya. Jangan sampai nanti ada investasi dikit-dikit diprotes. Ini diprotes ya enggak jalan-jalan gitu. Ini cara berpikir global. Iya. Jangan berpikir kepentingan diri sendiri itu, tapi pikirlah Jembrana. Yang hari ini kita sangat tertinggal dengan kabupaten lain, tapi kalau kita sudah bersatu, apapun kita bisa. Kalau mau, kita pasti bisa Menuju Jembrana bahagia. menuju Jembrana bahagia. Luar biasa, terima kasih Pak Bupati. Ya. Sehat-sehat selalu. Semoga apa yang menjadi rencana hari ini dan dilancarkan sampai ke depan. Oke, Terima kasih. terima kasih ya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Tamba, Bupati Jembrana. Demikian Bali Posto kali ini. Saya Dewi Yuneri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om, Santi, Santi. Om. Terima kasih.